Itu. Jadi pada saat keluarga saya berpulang, ternyata ada orang yang datang kepada saya menagih utangnya. Dan kenapa kepada saya? Saya ungkapkan perasaan positif, ya. Ketika orang itu datang pada saya bukan kepada yang lain, ungkapan positif saya adalah, oh, barangkali saya pernah ditolong sama orang itu di kehidupan yang dulu, sehingga saya harus menolong di kehidupan yang sekarang. Jadi saya ungkapkan perasaan positif saya bahwa itu adalah bagian dari ya karma saya yang harus saya selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika si penagih itu menyampaikan jumlahnya, nah ternyata jumlahnya itu sangat luar biasa, ya, 10 kali lipat bahkan lebih ya dari utang pokoknya. Dan pada saat itu diungkapkan, saya juga tidak mengungkapkan perasaan negatif. Saya cuma mengatakan, sudah, saya akui sebagai utang saya dan tolong dihentikan, ya, jangan ditambah lagi. Dan selanjutnya saya katakan, doakan aja saya memiliki uang sebanyak itu. Dan saya tidak mengatakan uang dari mana, saya tidak marah. Dan saya cuma mengatakan, doakan saya, semoga saya punya uang seperti yang Anda mau. Dan ternyata, ya tidak lama, saya bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Dan ternyata ketika kita mengungkapkan perasaan yang positif, malah justru uang juga datang. Jadi kalau kita mengungkapkan perasaan negatif terhadap yang negatif, otomatis ya, yang negatif akan semakin negatif. Tetapi ketika yang negatif ini kita bisa mengungkapkan perasaan positif, ternyata yang terjadi berikutnya adalah malah justru menjadi positif. Saya punya banyak cerita yang lain. Cuman kalau saya ceritakan terlalu banyak contohnya, tentu saja nanti tidak selesai kajian kita. Jadi cukup ya, itu. Nah, selanjutnya ya. Jadi rumusnya sederhana ya. Seharusnya kita merasakan bahagia dulu dan memberikan kebahagiaan itu. Artinya kita mengungkapkan kebahagiaan itu. Bagaimana cara mengungkapkan kebahagiaan? Mengungkapkan kebahagiaan itu banyak ya. Bisa lewat kata-kata, bisa lewat tulisan ya, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh sederhana lagi. Jadi waktu saya mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, saya menyampaikan pada orang tua saya bahwa saya mendapatkan surat panggilan. Kalau dulu namanya PMDK. Begitu saya sampaikan surat panggilan itu kepada orang tua saya, ya, orang tua saya cuma bisa menangis. Ya, jangankan untuk membayar uang kuliah, ya, untuk ongkos saja saat itu tidak ada. Tetapi saya tidak mengungkapkan perasaan negatif. Saya cuma punya keyakinan saya pasti akan sekolah, saya pasti akan kuliah, saya pasti bisa mengubah nasib saya. Dan ternyata luar biasa. Ya, saya pergi saja. Bahkan saya pergi ke kota naik truk. Dan ketika saya sudah pergi ke kota naik truk, di kota juga tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Ya sudah, saya menawarkan diri supaya saya bisa tinggal di siapapun, ya. Yang penting saya bisa berteduh aja dulu. Dan ternyata, ya, dengan seperti itu, karena saya tidak pernah mengungkapkan perasaan negatif, bahkan ketika saya harus bekerja, saya juga tidak mengeluh dan tidak mengungkapkan perasaan negatif. Saya terus ungkapkan perasaan positif dengan rasa syukur yang dalam. Dan ternyata saya bisa menyelesaikan kuliah. Ajaib sekali kan, saya bisa menyelesaikan kuliah, padahal orang tua saya sendiri, mohon maaf, ya, tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bahkan selama saya melakukan kuliah, saya tidak pernah mengirim surat. Waktu itu surat ya, belum ada WA, belum ada HP. Saya tidak pernah mengirim surat tentang keadaan saya, apalagi menceritakan hal yang negatif yang saya rasakan. Jadi saya selalu, kalaupun mengirim surat, saya menyampaikan hal yang menenangkan buat ayah ibu saya. Karena kalau saya mengirim surat, kemudian isinya adalah hal yang menyedihkan, berarti saya sudah mengubah perasaan ayah ibu saya menjadi negatif. Bukankah itu sebetulnya akan membuat keadaan saya semakin negatif? Nah, hal yang semacam ini yang dalam hidup kita tidak pernah direnungkan. Kita menganggap setiap peristiwa itu terjadi begitu saja. Padahal sebetulnya tidak ada dalam hidup ini peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Karena semua peristiwa itu adalah hasil undangan kita. Kita sendiri yang telah menariknya. Gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya para sahabat, ya, daripada kita mengatakan, saya akan bahagia kalau teman-teman saya datang, lebih bagus bahagia aja dulu. Karena kalau kita bahagia, pasti teman akan datang. Kalau mengatakan saya bahagia jika teman datang, kalaupun teman datang, bisa jadi teman datang biasa-biasa saja, tidak membawa berkah kebahagiaan. Tapi kalau kita sudah bahagia, walaupun teman belum datang, saya yakin teman-teman yang akan datang itu akan membawa berkah kebahagiaan. Karena apa? Karena kita sudah mengungkapkan kepada semesta kebahagiaan kita. Maka teman-teman yang akan datang pasti akan sama ya dengan yang akan kita ungkapkan. Ya, bisa jadi datang bawa oleh-oleh, bisa jadi datang bawa kebahagiaan, bisa datang bawa cerita kebahagiaan. Kan bisa jadi teman datang malah justru ya membawa cerita-cerita yang memilukan, cerita-cerita yang menyedihkan. Itu kita sendiri yang telah menariknya. Nah, ini ya tidak disadari bahwa sebetulnya ya semesta itu berjalan sedemikian luar biasanya. Dan itu perlu kecermatan dari diri kita. Makanya konsep eling lan waspada, selalu eling dan waspada, mawas diri, itu penting. Apa yang harus kita
jaga dalam diri kita, pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Nah, hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi karena saya akan ungkapkan ya perasaan sebagai frekuensi. Baik ya, para sahabatku. Jadi di pertemuan yang terakhir saya sudah menyampaikan sebuah rumus sederhana. Jadi rumusnya apa? Merasa, mengungkapkan, dan menerima. Kalau kita sudah merasa bahagia, lalu kita bisa mengungkapkan rasa itu ya kepada semesta, maka kita akan menerima sebagaimana yang kita ungkapkan. Jadi ya, hukum tarik-menarik di semesta ini tidak pernah gagal memberikan yang kita ungkapkan. Dan semua yang datang kepada kita tergantung yang kita ungkapkan. Itu barangkali rangkuman dari kajian kita yang terakhir ya. Jadi sekali lagi saya memberikan polanya ya. Kita harus terlebih dahulu mengungkapkan perasaan baik. Kita harus terlebih dahulu merasa bahagia. Kemudian kita harus memancarkan kebahagiaan itu. Maka ketika kita memancarkan kebahagiaan itu, ya kita akan mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Ya, apapun yang ingin kita dapatkan dalam hidup harus kita berikan dulu, harus kita ungkapkan dulu. Ya sama seperti sekarang, ya. Kejadian sekarang ini saya memberikan kajian tidak akan terjadi kalau saya tidak mengungkapkannya. Tidak akan terjadi realitas ini kalau saya tidak memikirkannya. Kan tidak mungkin kejadian ini terjadi begitu saja. Saya memikirkannya bahwa saat ini saya akan memberikan kajian. Kemudian saya mengungkapkan kepada semesta, saya ingin berbagi rahasia semesta yang saya rasakan. Semoga para sahabat yang lain bisa merasakan rahasia ini. Dan saya merasa bahagia, penuh sukacita. Saya merasa bersyukur hari ini bisa mengungkapkan rasa ini kepada para sahabat. Dan saya merasa saya ada. Dan benar-benar ada. Dan saya ingin agar kehidupan saya lebih bermakna bagi banyak orang. Saya ingin berkontribusi membangun kesadaran kolektif bagi semesta ini. Jadi kesadaran yang saya capai secara individu ini, saya bagikan supaya semesta ini dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi, sehingga terbangun kesadaran kolektif yang lebih tinggi. Bukankah sebetulnya kita berkontribusi terhadap semesta? Itulah yang dikatakan oleh leluhur kita, para nabi, para rasul. Mereka mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana kita bisa bermanfaat? Kalau menggunakan konsep leluhur kami di tanah Priangan ini, bermanfaat itu indikatornya ada 6. 1. Nulung kanu butuh. 2. Nalang kanu susah. 3. Ya, nyaangan kanu poeken. 4. Ngahudangkeun kanu sare. 5. Nempa kanu poho. 6. Ya, nganter kanu keeng. Nulung kanu butuh. Berarti kita harus menjadi seseorang yang profesional, memiliki sebuah keahlian agar kita memiliki peran dalam kehidupan ini. Terserah peran kita apa. Nalang kanu susah. Setelah kita bisa menolong banyak orang secara profesional, kan kita dapat berkah. Berkah yang kita dapat bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan pada banyak orang. Terjadilah di situ nalang kanu susah, menolong orang yang susah. Apa cukup? Tidak cukup. Kita harus bisa menerangi orang yang kegelapan. Selanjutnya kita harus bisa membangunkan orang yang tertidur. Bukan tertidur yang dimaksud adalah tertidur secara fisik, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang dalam kehidupannya ini kehilangan kesadarannya. Kemudian yang kelima, nepa kanu poho. Ya, kita bisa mengingatkan orang yang lupa jati dirinya, lupa asal-usul dirinya, lupa dari mana dia datang, lupa apa tugas dia di sini, lupa untuk pulang kemana. Dan selanjutnya adalah nganter kanu keeng, membebaskan orang-orang yang selalu dihantui oleh rasa takut. Dan kapan orang itu memiliki rasa takut? Ketika dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan, ketika dia sedang dikendalikan oleh pikirannya, ketika dia sedang menjadi diri palsu. Kapan seseorang itu sedih? Ketika dia sedang mengizinkan dirinya dibawa ke masa lalu. Ketika dia mengizinkan dibawa oleh pikirannya ke masa lalu, pasti akan selalu sedih. Dan hati-hati ya, rasa cemas, rasa khawatir, rasa sedih akan menarik yang serupa. Makanya, mohon maaf ya, nasibnya ya seperti itu, tidak pernah berubah, tetapi mereka tidak menyadarinya. Lalu menumpahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu semena-mena terhadap kita. Tuhan ya mentakdirkan kita menjadi sakit, miskin, dan sebagainya. Sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya beliau itu hanyalah Rob. Rob itu adalah keberadaan. Rob itu kehadiran. Tuhan itu hanya merespon apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengungkapkan terus perasaan negatif, ya tentu saja ya hukum tarik-menarik akan berlaku. Maka semesta pun akan memberikan hal-hal yang negatif kepada kita. Ya, itu barangkali para sahabat ulangan dari kajian yang sebelumnya. Saya berikan sedikit tekanan supaya dengan demikian para sahabat bisa memahami. Jadi kuncinya sederhana ya. Mulai sekarang terhadap kejadian apapun jangan mengungkapkan perasaan negatif. Kalau kejadiannya sudah negatif, kemudian perasaan kita negatif, maka kita sedang menambah hal-hal negatif untuk hadir dalam kehidupan kita. Itu yang tidak pernah disadari. Jadi kalau kita dapat tagihan, tapi ungkapan kita terhadap tagihan itu negatif, merasa kerampokan, atau merasa terbebani, merasa berat, berarti kita sudah
menambah yang negatif, maka kita akan kesulitan untuk membayar tagihan. Coba ya, ketika kita ditagih, misalnya tagihan listrik oleh PLN, ungkapkan perasaan positif, ya. Wah, kalau saya bisa membayar ke PLN, berarti saya memajukan PLN dong. Kalau saya bisa memajukan PLN, berarti saya ikut berkontribusi membangun negara ini. Sehingga akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa diterangi, ya, dialiri listrik oleh PLN. Saya berarti ikut berkontribusi membangun perusahaan ini lebih maju. Jadi kita tidak merasa ditagih, kita tidak merasa negatif. Nah, kebanyakan orang ketika ditagih malah justru mengungkapkan perasaan negatif. Contoh lain misalnya, kita punya cicilan sepeda motor, cicilan mobil, kemudian ada tagihan. Ketika tagihan datang, kemudian perasaan kita negatif terhadap tagihan, maka kita tidak akan pernah punya kemampuan membayarnya. Coba ungkapkan perasaan positif, ya. Sepeda motor itu penemuan yang luar biasa. Bagaimana para ilmuwan bisa membuat sepeda motor yang luar biasa itu? Ungkapkan perasaan positif, ya. Wah, kalau saya bisa membayar ini, berarti saya berterima kasih kepada semesta. Karena Allah sudah menitipkan ilmu yang luar biasa kepada para ilmuwan, sehingga ilmu ini mewujud menjadi hasil teknologi yang luar biasa, sepeda motor, mobil, sehingga kita ini tidak mengungkapkan perasaan negatif terhadap itu. Nah, dengan demikian, saya pastikan kita akan punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan semuanya. Nah, ini hal-hal sederhana yang tidak pernah disadari. Dan ini dianggap berjalan begitu saja, ya. Makanya saya sudah memberikan rumus. Perhatikan saya. Kalau saat ini perasaan kita negatif, maka perasaan negatif ini akan menghasilkan apa itu? Hal yang negatif. Hal yang negatif akan membangun perasaan kita lebih negatif lagi. Kalau perasaan kita lebih negatif lagi, maka hal-hal yang negatif akan lebih banyak lagi. Hal yang negatif ini yang lebih banyak akan membangun perasaan kita lebih negatif lagi. Maka kita akan memasuki yang disebut dengan siklus kenegatifan. Kita tidak keluar-keluar dari situ. Nah, saya sudah mengumpamakan di kajian yang sebelumnya seperti sangkar burung. Jadi sebetulnya ketika kita mengungkapkan perasaan negatif, kita membangun satu jeruji. Yang kedua, jeruji lagi. Yang ketiga, jeruji lagi. Akhirnya kita terperangkap di jeruji yang kita bangun oleh kita sendiri. Yuk kita sekarang patahkan semua jeruji yang sudah kita bangun itu. Biar kita menemukan kebebasan. Biar kita bisa menguasai diri kita sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Socrates tadi. Ya, itu para sahabat. Nah, bila kita telah sukses merasakannya, maka kita akan bisa menerimanya. Nah, oleh karena itu maka seberapa besar yang akan kita terima tergantung seberapa besar volume perasaan kita, baik positif maupun negatif. Yang berbahaya ketika pikiran negatif, perasaan kita negatif, kemudian emosi kita memberikan tambahan pada perasaan negatif, volume negatif kita membesar. Yang akan kita terima dalam hidup tentu saja hal negatif sebesar volume yang kita ungkapkan lewat perasaan kita. Begitu juga untuk yang positif. Jadi kalau kita ingin menerima yang positif lebih banyak dalam hidup, berarti tugas kita saat ini adalah membesarkan volume yang positif itu ya sebesar-besarnya. Semakin tinggi perasaan positif yang kita ungkapkan, semakin banyak hal-hal positif yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Sesederhana itu para sahabat. Ya. Nah, ternyata segala sesuatu di alam semesta ini bersifat magnetis. Segala yang bersifat magnetis berarti dia memancarkan medan magnet. Jadi medan magnet itu dalam bahasa fisika sebetulnya ya diwujudkan dalam bentuk garis-garis gaya magnetik. Ya, contoh sederhana deh. Kalau saya punya magnet, maka sebetulnya di sekitar magnet itu ada medan magnet. Apa yang disebut dengan medan magnet? Ya lihat aja, letakkan aja paku. Kalau paku itu ada dalam medan magnet, maka paku akan tertarik oleh magnet. Tapi kalau paku itu jauh dari medan magnet, tidak berada dalam medan magnet itu, maka paku tidak tertarik ke dalam magnet. Oleh karena itu, maka kalau segala sesuatu di semesta ini bersifat magnetis, berarti sesungguhnya setiap ada magnet, ada sumber magnet, di sekitarnya ada garis-garis kayak magnet, maka di sekitarnya ada frekuensi magnetis. Nah sekarang kalau kita jelaskan secara sains, ternyata ada orang fisika namanya Maxwell. Maxwell itu terkenal sekali dengan hukum-hukum Maxwell. Ya kita sekarang ya sedang menikmati sebenarnya temuan dari Maxwell itu. Kita bisa berkomunikasi lewat Zoom, kita berkomunikasi lewat WA, kita bisa berkomunikasi lewat HP. Kan semua itu yang menghubungkan kita adalah medan elektromagnetik. Nah, apa yang dikatakan oleh Maxwell? Maxwell mengatakan begini, ya, ketika benda bermuatan listrik dipercepat, maka benda yang bermuatan listrik itu akan meradiasikan medan magnet. Nah, ini temuan sains. Nah, sekarang kita sadari, seperti tubuh saya. Tubuh saya tersusun oleh sel, unit terkecilnya sel. Tapi di dalam sel ada yang lebih lagi, apa? Molekul. Dalam molekul ada yang lebih kecil lagi, apa itu? Atom. Dalam atom ada yang lebih kecil lagi, namanya elektron. Dalam atom ada yang namanya inti atom. Dan ternyata, ya orang-orang fisika mengatakan, ya memodelkan atom, ternyata
elektron itu ya bergerak mengelilingi inti atom. Nah, dia bisa bergerak, berputar mengelilingi inti atom. Itu persis seperti bumi mengitari matahari. Cuman kalau bumi mengitari matahari itu ya dikendalikan oleh gaya gravitasi. Sedangkan elektron mengelilingi inti atom dikendalikan oleh yang namanya gaya elektrostatik. Jadi ada gaya disebut dengan gaya sentripetal, mengarah selalu ke pusat. Kalau dia mendapatkan gaya, berarti dia mendapatkan percepatan. Jadi setiap benda bermuatan listrik dipercepat pasti akan meradiasikan yang namanya medan magnet. Ini sains. Nah, dan ternyata ya semua benda ini bersifat magnetis. Pikiran itu kan sebetulnya ya hardware-nya itu adalah otak. Otak itu tersusun oleh neuron. Neuron itu isinya juga atom. Atom isinya juga elektron. Elektron mengelilingi inti, berarti dia mendapatkan gaya elektrostatik. Maka dia akan meradiasikan medan magnet. Jadi semakin jelas ya para sahabat bahwa pikiran dan perasaan itu sebetulnya semacam pemancar. Nah, apa yang dipancarkan itu frekuensi. Kalau dia memancarkan frekuensi ini akan menggetarkan semua benda yang ada di sekitarnya. Nah, ketika terjadi resonansi, kalau frekuensinya positif, benda yang akan datang kepada kita yang positif. Kalau frekuensi kita negatif, benda yang akan datang kepada kita yang negatif. Jadi, sekarang kita punya sebuah pilihan. Mau yang datang dalam kehidupan negatif, atau yang mau datang kepada kita positif, tergantung kita mau memancarkan frekuensi yang mana. Kalau pikiran dan perasaan kita selalu memancarkan frekuensi yang positif, otomatis tidak mungkin yang datang ke dalam kehidupan kita itu yang negatif. Pasti selalu hal-hal yang positif. Nah, ini saya jelaskan secara saintifik supaya semuanya memahami, ya. Memahami. Jadi sebetulnya ya, keadaan kehidupan kita yang sering disebut dengan takdir, pencipta takdir itu diri kita sendiri. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, aku tidak akan bisa mengubah nasib kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Nah, bagaimana cara mengubah nasib? Kerja keras? Tentu saja tidak. Cara mengubah nasib sebetulnya ya, itu kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan untuk kerja cerdas, kerja ikhlas, berarti kita harus memahami bagaimana mekanisme kehidupan ini terjadi. Kalau kita tidak memahami mekanisme kehidupan terjadi, bagaimana realitas itu bisa terjadi? Dan di kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan, realitas itu terjadi karena perpaduan dua tataran. Satu tataran materi, yang kedua adalah tataran energi. Itu yang membangun realitas. Materi pun terbuat dari energi. Energi adalah frekuensi, energi adalah vibrasi. Berarti materi juga sebetulnya adalah energi. Berarti frekuensi, berarti vibrasi. Makanya masuk akal kalau setiap benda di semesta ini bersifat magnetis. Ya. Nah, berapa besar kekuatan dari magnet itu? Tergantung. Makanya kalau di laboratorium saya mengajarkan kepada mahasiswa, ada yang namanya ferromagnetik. Itu kekuatan menariknya besar. Ada yang namanya paramagnetik. Kekuatan menariknya lemah. Ada yang namanya diamagnetik. Ya, itu lebih lemah lagi. Jadi, tergantung seberapa besar kita mau menjadikan diri kita sebagai kekuatan. Makanya yang namanya cinta itu adalah kekuatan positif. Kalau kita bisa memancarkan kekuatan positif, maka semakin besar kekuatan positif itu. Apalagi kekuatan positif itu sudah dimasukkan ke dalam pikiran dan perasaan, itu yang akan menarik semua hal yang positif dalam hidup. Jadi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ya, sebetulnya semua hal dalam hidup ini kita sendiri yang telah menariknya. Ini bukan kesewenang-wenangan Allah. Allah itu hanya merespon apa yang kita mau. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku sih bergantung sangkaan kamu. Sangkaan itu adanya di mana? Di pikiran dan perasaan. Jadi Allah bergantung perasaan kita. Allah hanya merespon apa yang kita mau. Makanya Allah sudah memberikan pilihan yang luar biasa. Semua tergantung kepada kita sendiri. Nah, disinilah kebebasan untuk memilih. Ya, mari kita pahami bahwa semua kesulitan kita bukan dari Allah. Tetapi semua kesenangan kita jelas dari Dia, karena Dia adalah kekuatan positif. Oleh karena itu, maka cuma dua dalam hidup. Mau menghadirkan Allah atau tidak menghadirkan Allah. Begitu kita selalu menghadirkan Allah, berarti kekuatan positif yang hadir. Cinta yang hadir. Begitu tidak menghadirkan Allah, maka kita akan mengalami ketiadaan cinta. Kekuatan negatif, ya, itu yang akan menguasai kita. Itu ya, para sahabat. Ya, oke. Jadi, segala sesuatu di alam semesta ini bersifat magnetis. Dan memiliki frekuensi magnetis. Udah jelas ya? Oke. Nah, kalau begitu, perasaan dan pikiran pun memiliki frekuensi magnetis. Nah, kalau perasaan dan pikiran memiliki frekuensi magnetis, berarti perasaan dan pikiran ini semacam pemancar yang terus memancarkan frekuensi. Nah, sekarang tergantung kita mau siaran apa. Mau siaran cinta? Mau siaran kebencian? Mau siaran kearifan? Mau siaran kebijaksanaan? Mau jadi pencerah? Atau kita justru menebarkan kegelapan? Terserah, itu pilihan kita. Dan siapapun yang menebarkan cahaya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Dan siapapun yang menebarkan kegelapan, ya pasti akan menemukan kegelapan yang sama. Dan alam semesta itu tidak pernah salah. Karena apa? Karena semesta ini maha adil. Ya, oke, baik ya.
Jadi perasaan baik menandakan kita sedang berada dalam frekuensi cinta. Itu yang disebut dengan frekuensi positif. Perasaan tidak baik, perasaan negatif, berarti kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Siapa penguasa perasaan kita? Bukankah diri kita sendiri? Jadi sekarang aneh, kita yang menguasai perasaan kita, tetapi kita ya menuduh pihak lain di luar diri kita seakan-akan merekalah yang telah menjadikan kehidupan kita seperti ini. Kan itu tidak adil, ya. Gitu. Jadi apapun yang kita rasakan akan menarik orang, akan menarik kejadian, akan menarik keadaan, ya. Tergantung kita berada pada frekuensi mana. Karena yang akan kita tarik yang sama frekuensinya dengan ya perasaan kita sendiri, ya. Misalnya begini ya. Kalau kita sekarang sedang punya perasaan antusias, kita ungkapkan perasaan antusias ini, saya yakin kita akan menarik semua hal yang sefrekuensi dengan antusias. Sebaliknya ya, kalau kita sekarang sedang memiliki perasaan takut dan kita mengungkapkan ketakutan itu lewat kata-kata, lewat tulisan, diekspresikan semua ketakutan itu, perhatikan saya, kita sedang menarik semua hal yang menakutkan dalam hidup kita. Itu semua diri kita penguasanya. Nah, jika kita dapat mengubah frekuensi perasaan kita setiap saat, awas ya, jika kita dapat mengubah frekuensi dan perasaan kita setiap saat, maka segala sesuatu di sekitar kita akan berubah pada frekuensi baru. Yuk, sekarang, kenapa kita diberikan kehidupan? Makanya kalau saya punya keyakinan, ketika saya bangun pagi, tadi pagi, ya setelah saya berterima kasih kepada pemilik semesta atas kehidupan ini, ya, kemudian saya ungkapkan perasaan positif dalam diri saya. Hari ini saya akan ketemu orang yang menyenangkan, makanan yang menyenangkan, kehidupan yang menyenangkan. Saya ungkapkan semua perasaan itu dengan penuh rasa syukur, ya. Kenapa? Saya menyadari, kalau saya diberi waktu untuk hidup, waktu itu adalah saat. Dan setiap saat kehidupan kita sebetulnya diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengubah frekuensi perasaan kita. Sudahlah, nggak apa-apa. Kalau kita punya frekuensi perasaan yang negatif di masa lalu, biarkan saja. Tapi, ya kita bisa mengubahnya saat ini. Yuk, kalau para sahabat sekarang punya perasaan negatif saat ini, yuk kita ubah saat ini juga. Kita ubah saat ini juga. Kita masuki frekuensi baru saat ini juga. Percaya sama saya. Kalau kita mengubahnya saat ini juga, tidak usah nanti. Maka kita akan menemukan frekuensi baru. Frekuensi baru ini adalah frekuensi yang akan menarik hal-hal baru yang lebih baik lagi ke dalam kehidupan kita. Ini rahasianya para sahabat. Ini yang tidak pernah disadari. Ya. Sampai sini bisa memahami ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, bagaimana cara kita memilih situasi? Semua situasi dalam kehidupan kita, kita yang memilih. Ya. Kita dapat memilih situasi tertentu. Dan pasti setiap situasi yang kita pilih, itu ada akibatnya. Situasi batin kita memilihnya, pasti ada akibatnya. Jadi semua situasi itu kita yang menentukan. Kita mau situasi seperti apa, kita yang menentukan. Tapi jangan lupa ya, di setiap situasi yang kita pilih, ada akibat yang menyertainya. Karena apa? Disitulah berlaku aksi-reaksi. Berlaku hukum tarik-menarik. Saya menduduki kursi ini. Kenapa? Karena saya ditarik oleh gravitasi, oleh bumi. Makanya saya juga punya akibat. Akibatnya apa? Saya memberikan gaya kepada kursi, dan kursi memberikan gaya kepada saya. Sehingga resultan gaya saya itu jadi 0. Akibatnya saya bisa diam di sini. Kalau resultan gaya tidak 0, tidak aksi-reaksi, tidak mungkin saya bisa duduk di sini. Karena untuk diam di sini, resultan gaya harus sama dengan 0. Bukankah saya bisa duduk di sini? Karena apa? Karena ada gaya aksi-reaksi antara tubuh saya dengan kursi. Akibat apa? Akibat saya ditarik oleh bumi. Sebetulnya saya dengan bumi itu tarik-menarik. Cuman karena terhalang oleh kursi, sehingga saya tidak sampai ke bumi. Ini sains para sahabat, ini sains. Jadi di alam semesta ini aksi-reaksi selalu terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu maka yuk ya, ketika ada yang negatif, sekarang ungkapkan perasaan positif walaupun itu negatif. Dengan demikian kita bisa menarik hal positif. Tetapi sebaliknya kalau ada yang negatif dalam kehidupan kita, kita mengungkapkan perasaan negatif, kita telah menggandakannya. Banyak kan di antara kita kalau ada kesusahan, kita curhat, hati-hati, kita sedang menambah kesulitan. Kegagalan, kemudian disebarkan kemana-mana, ditulis di status, ya, ditulis di WA, disebarkan kepada banyak orang. Kita sedang memancarkan frekuensi negatif, ya. Saya nggak tahu, dulu saya belum tahu hukum ini, tapi saya tidak pernah mau menceritakan hal yang buruk dalam kehidupan saya pada siapapun. Saya telan aja sendiri. Bahwa sekarang saya menceritakan itu hanya sebagai contoh, bukan karena saya sedang curhat, karena saya tidak memberikan emosi terhadap itu, ya. Saya pernah mengalami kejadian macam-macam, ya. Bahkan saya mengalami, ya, tempat tinggal saya harus melayang karena tertipu. Saat itu saya cuma mengungkapkan perasaan positif aja. Kalau saya masih tertipu, berarti saya masih bodoh.
berarti saya harus belajar. Gitu aja. Dan saya tidak merasa kehilangan terhadap rumah itu. Kalau saya merasa kehilangan, saya menambah kesulitan bagi kehidupan saya. Dan ternyata begitu saya ungkapkan perasaan positif, oh kalau saya masih tertipu berarti saya masih bodoh. Oh berarti saya harus belajar lagi. Saya ungkapkan perasaan positif, maka ternyata ya tidak lama lagi kembali lagi kok. Ya, itu. Nah, ini ilmu penting. Ini ilmu penting. Makanya rahasia ini saya bagikan. Ya, semoga sampai 10 episode saya sudah bisa membagikan semuanya. Mungkin ada para sahabat bertanya, kenapa mesti episode-episode? Karena saya ingin memberikannya detail. Saya ingin memberikannya dengan contoh-contoh. Saya memberikannya tidak mau tergesa-gesa. Kita belajar dari alam ya. Alam itu tidak pernah tergesa-gesa tapi sampai. Lihat tuh pohon pisang. Tidak pernah hari ini ditanam besok kemudian berbuah pisang. Ya, semua berproses, ya, bertumbuh secara kuasi statik. Ya, besar dulu. Kenapa? Kalau masih kecil sudah berbuah pisang kan rubuh. Dia besar dulu, sudah besar pohonnya, baru dia keluar buah pisangnya. Sehingga dia punya ketahanan. Tubuhnya sudah besar dulu. Itu cara semesta mengajarkan kebijaksanaan kepada kita seperti itu. Para sahabat, ya, saat ini ya kalau kita mau nyadari itu di atas kepala kita tuh di sana ya, disebut saja di ruang kosong di atas kita. Coba bisa nggak kita menghitung ada berapa miliar liter air yang sekarang ada di sana yang mewujud sebagai kabut? Kan kita baru terkejut ketika terjadi banjir. Ketika banjir sudah terjadi kita baru sadar, wah banjir, air meluap. Bukannya air yang menguap itu dari atas. Dan sekarang air tinggal di atas, wujudnya adalah kabut. Coba perhatikan. Tidak pernah air dari atas tumpah sekaligus. Dan kalau tumpah sekaligus, bayangkan ya, semua pohon akan mati, semua ranting akan patah. Tetapi semesta begitu, turunnya satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes. Dan proses perubahan air, wujud air, dari fase uap ke fase cair, itu berlangsung tahap demi tahap. Itu yang diajarkan semesta. Makanya datang ke buminya kan air satu tetes, sehingga pohon bahagia. Coba kalau datangnya blok gitu, wah, mungkin padi juga akan hancur, ya kan? Itulah cara semesta memberikan cintanya kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Luar biasa bukan? Tapi kita tidak pernah menyadarinya ya. Barangkali kita ini kurang merenung aja. Terlalu sibuk ya untuk mengurusi orang lain. Kadang-kadang mengurusi diri sendiri tidak ada waktu. Pokoknya kalau orang lain berbeda dengan kita, sudah ya dianggap salah, diserang. Hati-hati para sahabat. Ketika kita protes, sebetulnya kita sedang mengungkapkan perasaan negatif. Dan semua akan kembali kepada kita. Makanya ya, saya terhadap apapun ya tidak pernah mengungkapkan perasaan negatif. Saya positifkan aja perasaan saya. Selalu positifkan ya. Bahkan kalau ada orang ya meminjam uang pun saya ungkapkan perasaan positif. Berarti ya semesta mempercayai saya bahwa saya adalah orang yang berkecukupan sehingga saya dipercaya didatangi orang itu untuk membantunya. Ungkapkan aja perasaan positif dan kita bisa membantu orang dan kita juga tidak merasa kekurangan ketika kita membantu dia. Coba ya. Seperti itu. Tapi harus ada batasan ya. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Membantu itu namanya membantu berarti memberi pertolongan. Yang namanya memberi pertolongan berarti memandirikan orang itu. Hati-hati ya. Jangan sampai orang yang ditolong itu malah justru memiliki kebergantungan kepada kita. Kalau itu bukan menolong, itu namanya meracuni. Kita telah melumpuhkan orang itu. Jadi kalau menolong itu berarti memandirikan orang itu. Hati-hati ya. Makanya kita harus mengedukasi ya setiap pertolongan kita kepada mereka. Bukan untuk melumpuhkan mereka agar bergantung kepada kita, tetapi agar mereka menjadi mandiri. Itu yang paling penting. Ya, sekarang ya kita bisa memilih situasi ya. Oke. Contoh yang sederhana aja tentang apa? Tentang hubungan. Hubungan itu banyak ya. Hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan siapa saja. Ini saya berbicara tentang relationship, tentang hubungan ya. Misalnya tentang hubungan. Perasaan kita akan sangat menentukan kualitas hubungan kita. Sekali lagi ya, perasaan kita akan sangat menentukan kualitas hubungan kita. Apapun perasaan yang kita ungkapkan tentang hubungan itu pula yang akan kita terima. Jadi kenapa kok hubungan saya memburuk? Itu karena perasaan kita yang diungkapkan kepada semesta itu memburuk. Contoh misalkan begini ya. Kita misalkan mengungkapkan perasaan negatif kepada atasan kita. Ini hubungan kerja ya. Kepada atasan kita. Jadi selalu aja diungkapkan perasaan negatif ya. Misalnya perasaan negatif itu kita tidak suka ketika ditegur oleh atasan kita. Kita tidak menerima bahwa teguran itu untuk memajukan diri kita. Itu berarti kita mengungkapkan, nah hubungan dengan atasan akan memburuk. Coba ungkapkan perasaan positif. Oh atasan saya menegur saya karena cinta kasih. Atasan menegur saya karena atasan saya peduli pada karir saya. Atasan saya menegur saya karena saya harus lebih bagus, kinerja harus lebih bagus. Ungkapkan perasaan positif. Perhatikan saya, hubungan kita dengan atasan akan membaik. Demikian juga hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan keluarga, ya tergantung seberapa
seberapa positif kualitas hubungan kita tergantung daripada seberapa positif perasaan kita. Silahkan ya, yang ini tidak usah saya bahas terlalu dalam. Para sahabat kan punya masalah sendiri-sendiri ya. Kenapa?